Kenapa pipimu? Tanya Kenan sedikit menunduk memandang wajah Kinan. Kinan memegang pipinya, aku ingin bertanya-tanya Kinanti semakin memerah. Kenan pun meluruskan badannya, aku punya ingatan bagus, jawab Kenan tenang. Kinanti hanya terdiam saja tanpa berani mengeluarkan sepatah kata. Ayo kita berangkat, ajak Kenan melepas jaketnya dan memakaikannya di tubuh Kinanti. Kinanti tentu merasa hangat dengan perlakuan Kenan, tidak ada benda yang begitu romantis hanya sebuah jaket kebesaran dikenakan di tubuh Kinanti. Aku akan ganti dressnya, kata Kenan dengan lembut sembari merangkul bahu Kinan. Kenan membeli dress untuk Kinanti namun tidak disangka cukup pendek sehingga kaki jenjang Kinanti terlihat bahkan pahanya pun nampak tanpa Kenan sadari kalau Kinanti memiliki tinggi yang ideal. Di restoran, Kenan membukakan pintu ruangan yang sudah penuh diisi keluarga besarnya Kenan. Kinanti melihat Kevin yang berpegangan tangan dengan Mama Elsie, mereka berdua sama-sama terlihat pucat dikelilingi oleh keluarga Maldev. Vin, Kinan berjalan cepat ke arah Kevin dan Mama Elsie. Kenapa jadi begini Kinan? Kenapa keluarga Maldev? Tanya Elsie dengan wajah pucatnya. Kak, aku benar-benar tidak menyangka dengan pesonamu Kak, bagaimana kakak bisa mendapatkan hati putra penguasa tersembunyi Maldev? Bisik Kevin dengan kikuk. Kinanti hendak menjawab tapi ia malah diam saat perhatian Kevin dan Elsie melihat ke belakang. Kinanti memutar kepalanya melihat Kenan berdiri di belakangnya. Jangan takut Kevin, duduklah, pinta Kenan. Kevin dan Elsie seperti kerbau dicucuk malah mengangguk-ngangguk kompak seperti patung berjalan ke arah bangku sembari melihat Kenan yang menuntun Kinan duduk di sampingnya sementara di sisi lain Kinan ada Elsie yang mendingin. Kenan, kenapa keluarga Kinan takut begitu? Kamu bicara apa sama mereka? Tanya Sabara dengan mata melebar penuh ancaman. Kenan melihat satu persatu keluarganya tengah melototinya, salah sendiri wajah kalian terlalu terkenal, jawab Kenan tanpa beban. Ann dan Robert menggeleng sambil berdecak, Karina menganga saja sedangkan Sabara mencebikkan bibirnya, perkumpulan hari ini tidak ada Sisi, Katie maupun Kanze karena larangan Kenan. Karina berdiri dan mendekati Kinan, kamu takut pada kami sayang? Tanya Karina dengan lembut. Kinanti semakin pucat saja bahkan terlihat kikuk seperti kehilangan arah saat berbicara dengan Karina. Pesona penguasa benar-benar mengerikan bisa mencekik rakyat kecil seperti Kinanti. Kenapa kalian tegang? Kami tidak bersalah kalian juga tidak punya salah. Ann bersuara. Kenan berdiri dari duduknya, biar aku bawa Kinan keluar Pak, Oma, Opa, kata Kenan dengan wajah datar. Kinanti buru-buru mengiyakan perkataan Kenan sambil tersenyum kikuk. Jangan kemana-mana. Tita Ann dengan tegas. Kenan pun kembali duduk, Kinanti mengerjap melihat Kenan dan Ann bergantian sungguh terlihat seperti anak yang patuh pada orang tua. Kenan menggenggam tangan Kinanti dan membawanya duduk, Karina membiarkan saja Kenan menjaga Kinan sebab Kinan memang terlihat sekali tengah berlindung pada Kenan seolah-olah Kinan takut pada Karina. Pembicaraan keluarga Kenan dengan Elsie terhambat selama beberapa jam. Beruntung Sabara sangat pandai berbicara sehingga Rovertlah yang paling bangga memiliki si Ratu Higanbana kesayangannya sampai detik ini masih mempesona walau sudah bercucu. Jadi apa yang harus kami berikan untuk meminang putrimu Bu Elsie? Tanya Karina dengan senyuman. Elsie dan Kevin berpegangan tangan. Nyonya, sapa Kevin. Karina tidak bisa melarang Kevin memanggilnya Nyonya dilihat situasi belum memungkinkan untuk berunding bersama. Kaki nanti jika jadi menantu Maldev bagaimana nasibnya? Kami memang miskin tapi status sosial bisa membuat hati kakak saya hancur Nyonya. Kami tidak punya kekuasaan apapun selain berharap kebahagiaan serta keamanan hidupnya, kata Kevin memberanikan diri. Benar Nyonya, sahut Elsie. Karina tersenyum manis, kalau menurutku seharusnya pertanyaan itu kamu lontarkan pada Kenan. Kevin dan yang lainnya beralih ke Kenan, bagaimana Bang? Tanya Kenan. Kenan mengangguk, aku akan melakukan apa saja untuknya. Kevin menatap Kinanti. Bukankah kakak benci dibohongi? Bagaimana perasaan kakak? Apa kakak mau menikah dengan Bang Kenan? Tanya Kevin ke Kinanti. Kinanti menoleh ke Kenan yang juga memandangnya, aku yang tidak waras menolaknya tapi bagaimana nasibku ke depannya? Fiora, Stephen, kenapa aku bisa seberuntung ini? Apa aku bisa menjaga keberuntungan ini sampai tua nanti? Batin Kinan. Kak, panggil Kevin. Kakak mau menikah dengannya? Syarat hanya mengajariku ilmu bela dirinya, jawaban Kinanti membuat yang lainnya kebingungan. Apa kalian pikir pernikahan itu mainan? Tanya Robert dengan datar. Kenapa malah meminta hal konyol? Sambung Robert lagi. Hah, apa itu konyol? Tanya Kinanti dengan gugup. Kenan menatap kesal Robert, Opa, jangan membuatnya takut.
Karina dan An hanya terdiam sebab Kenan tidak pernah menunjukkan ekspresi kesal, selalu saja dingin seperti kulkas. Tak salah lagi Kinanti punya tempat di hati Kenan, entah sekecil apa rasa pada Kinanti dalam diri Kenan. Sayang, dia memarahiku, rengek Robert kesabara seperti bocah kecil sehingga Kevin yang tegang tak kuasa menahan tawa. Hamif, tawa tertahan Kevin membuat semua orang melihatnya. Maaf, ucap Kevin dengan wajah memerah ditatap semua orang. Kevin belum pernah melihat pria yang seumuran Robert begitu bucin pada istrinya, sungguh terlihat lucu, makanya Kevin tidak bisa menahan tawa. Berbeda dengan keluarga Robert sudah biasa. Kinanti fokus dengan pemikirannya, begitu juga Elsie, jadi tidak menyadari perbincangan Robert itu pada Sabara. Kamu lihat Robert, kenapa kamu tidak berubah? Lihatlah cucumu mau menikah dan akan punya calon cicit, kelakuanmu ini tidak pernah tumbuh dewasa, tolonglah Robert. Kamu sudah tua, kata Sabara mengomeli suaminya. Sabara memang selalu mengomeli Robert, tapi tidak pernah sekalipun Robert berhenti merengek seperti anak kecil. Kenapa kalian melihat pasutri tua ini? Biarkan saja mereka, kata An dengan wajah datarnya pada Kevin dan Elsie. Tiba-tiba Robert memukul kepala belakang An. Papa, protes An mengelus kepala belakangnya. Karina memegang kepala An dan mengelusnya lembut serta penuh cinta. Sabara balas memukul kepala belakang Robert dan ajaibnya Robert menciut. Aku bersusah payah melahirkan dan membesarkannya, kenapa kamu memukulnya? Apa kamu pernah melihatku menarik telinganya? Bahkan menyentil kulitnya saja aku tidak pernah, marah-marah Sabara. Sayang, kamu pernah menyentilnya kok, saat mengajarinya bela diri, bela Robert mencicit pelan seperti anak takut induk ibu. Kapan? Aku melakukan itu karena profesiku sebagai gurunya, bukan tanpa sebab, bela Sabara tidak mau disalahkan juga. Mereka malah berdebat lucu sehingga situasi menjadi lebih mencair. Kevin menganga saja, tidak disangka yang dirumorkan orang-orang sungguh benar. Keluarga Maldev ini suami takut istri, padahal biasanya pria kaya yang paling berkuasa, nyatanya malah terbalik. Pantas saja hubungan setiap pasangan Maldev sungguh harmonis karena prianya bisa diandalkan walau takut, tapi jika setiap pasangan suami istri ada yang takut, bucin, maka pertengkaran sedahsyat apapun tidak akan berpisah cerai. Kenapa malah membahas hal tidak penting? Kenan bersuara. Kenan berdiri dari duduknya sambil memegang tangan Kinanti yang otomatis juga ikut berdiri. Aku akan keluar dengan Kinan. Kalian bicaralah dengan benar, kata Kenan dengan wajah datarnya. Pergi dari ruangan itu membawa Kinanti yang menunduk berkali-kali pada keluarga Kenan, tapi terus saja Kenan menariknya seolah sudah malas berada di ruangan itu. Kevin dan Elsie ditinggal di dalam ruangan itu. Kalian berdua lihat kan, kumohon jangan lihat dari segi keuangan kami, walaupun kami punya banyak uang tapi namanya bahagia itu lebih mahal dari harta yang kami miliki Bu, kata Karina sopan ke Elsie. Elsie terpaku menatap Karina yang sungguh bijak, padahal di luar sana banyak yang mengatakan Karina hanya tamatan SD, tapi sikap dan tingkah Karina sekarang saat berbicara membuktikan tingginya sekolah Karina. Sama seperti kami tidak melihat latar belakang kalian, maka kalian lakukan hal yang sama, bisa kita bicara dengan nyaman? Tanya Sabara tiba-tiba. Robert dan An terpaksa diam demi pembicaraan keluarga supaya cepat selesai. Kenan membawa Kinanti ke rooftop restoran milik keluarga ayah dan suaminya. Kinanti terpana melihat pemandangan di depannya. Wah! Kinanti memegang pagar pembatas melihat pemandangan kota dari tempat tertinggi. Kenan memesan makan siang untuknya dan Kinan di sana. Kenan tahu kalau Kinanti tidak akan bisa makan jika berada di tempat yang sama dengan keluarganya yang penuh dengan pertengkaran cinta. Yang ada Kinanti tidak akan bisa menelan seteguk air minum saja. Kenan duduk di kursi membiarkan Kinanti melihat pemandangan kota dari rooftop. Terlihat sekali dari pancaran mata Kinanti yang tidak pernah melihat sesuatu seperti ini, padahal bagi Kenan itu hal biasa. Ia suka ketinggian seperti berada di atap rooftop karena sunyi, dan jujur Kenan suka menyendiri karena kepribadiannya yang tertutup, padahal Kenan tidak kekurangan kasih sayang. Kinanti berbinar melihat pemandangan di tempat ia memijakkan kaki kini. Bagaimana Kenan tahu tempat seindah ini? Aku tidak mengira bisa begitu menyenangkan berada di kota. Selama ini aku fokus dengan uang sampai lupa cara menghibur diri, batin Kinanti. Kinanti menoleh ke samping, ternyata Kenan berdiri di sisinya. Ken. Sahut Kenan memutar tubuhnya ke arah Kinanti. Sejak kapan kamu tahu tempat seindah ini? Tanya Kinanti. Kenan menyunggingkan senyum tipisnya, ini bukan tempat yang indah, setelah menikah kita akan pergi ke tempat indah yang kamu maksud, kata Kenan dengan serius. Kinanti menyibakkan rambutnya yang terkena angin. Di sini bukan tempat yang indah. Jadi tempat yang indah menurutmu apa Ken?
Tanya Kinanti tertegun melihat pemandangan sebagus ini bukan tempat yang indah menurut Kenan. Bagaimana dengan tempat yang indah menurut Kenan? Pasti jauh lebih indah dari ekspektasi Kinanti. Kenan memegang bahu Kinanti dan memutarnya sehingga membelakangi Kenan. Kinanti bingung apa yang Kenan lakukan. Ternyata Kenan tengah mengikat rambutnya dengan benar. Kinanti memegang dadanya yang isinya terus saja terasa sedang melompat-lompat di tempat. Kinanti mengatakan kalau Kenan hanya membantunya dengan mengikat rambut Kinanti, tapi mengapa jantungnya bisa berdebar kencang? Apa Kinanti memang begitu terbawa perasaan? Tapi memang Kenan semakin dikenal semakin romantis. Walau bibir Kinanti bilang tidak, tapi hatinya selalu baper diperlakukan seperti apapun oleh Kenan yang kian memperlihatkan pesona sesungguhnya pria romantis. Aku buat jepit rambut khusus namamu, kata Kenan dengan senyum tipisnya. Kinanti tentu bingung. Kinan menoleh ke Kenan. Kenan mengikat rambut Kinanti dengan benar lalu memberikan jepit rambut yang dimaksudnya. Kinanti memegang jepit itu dengan raut wajah lucunya seperti seorang anak kecil yang tidak minta dibelikan mainan tapi malah dibelikan mainan sehingga ia terlihat linglung. Aku sengaja memesan 2, kalau kamu menghilangkan 1 bisa pakai yang ini, kata Kenan menekan kepala Kinanti lalu berbalik pergi melangkah kembali ke bangku meja makan. Kinanti melihat jepit rambut pemberian Kenan ada tertera ukiran seperti terbuat dari berlian. Jika Kinan tahu harga pemesanan jepit rambut itu mungkin Kinan akan syok di tempat. Kinanti, itulah nama ukirannya. Sedang apa? Tanya Kenan. Kinanti terkejut pun memutar kepalanya ke arah Kenan. Makanannya bisa dingin, kata Kenan dengan wajah datarnya. Kinanti berlari kecil ke arah Kenan dan duduk di samping Kenan yang sudah menepuk kursi untuknya duduk. Setelah makan siang, Kinanti sudah biasa makan berdua dengan Kenan di kosan Kenan, jadi kebiasaannya itu membuat Kinanti bisa makan dengan nyaman tanpa ada tekanan. Bagaimana Ma? Tanya Kenan kembali ke ruangan perkumpulan keluarganya. Kenan, kamu kapan mau menikah? Tanya Robert. Kamu bicara apa sih Robert? Seharusnya kamu tanya cucumu udah makan apa belum? Sambar Sabara dibalas cengiran oleh Robert. Karina mendekati Kenan, kemana kalian nak? Makan siang sudah berlalu, apa kamu sudah makan? Kinan bagaimana? Tanya Karina. Sudah Ma, jawab Kenan melihat ke arah Kinanti sekilas. Karina beralih ke Kinanti dan memegang kedua tangan Kinanti. Ibu dan adikmu tidak meminta apapun walau mulut kami sudah berbuih menanyakan keinginan mereka, tapi tante sama keluarga besar tante memberikan banyak benda padamu. Mohon diterima ya. Kinanti kebingungan lalu Kenan mendorong pelan Kinanti untuk membuka isi kotak yang dibawa keluarganya pada Kinan dan Elsie. Elsie membuka isi kotak untuknya pun langsung terkulai lemas dibantu oleh Kevin yang juga menahan rasa keterkejutan melihat banyak uang di dalam kotak itu. Kinanti melihat isi kotaknya pun banyak berisi perhiasan, berlian, uang dengan jumlah yang mencengangkan. Apa ini Tan? Kenapa sebanyak ini? Tanya Kinanti seperti protes. Apa kurang sayang? Tanya Sabara. Bukan kurang nyonya, tetapi ini terlalu banyak, saya tidak bisa menerimanya, jelas Kinanti. Karina mendekati Kinan dan mengatakan banyak hal tentang keluarga mereka. Kenan tidak pernah meminta sesuatu dan sekarang adalah permintaan Kenan yang sesungguhnya, dan yang paling utama sejak dulu Kenan sungguh tidak pernah membawa perempuan ke hadapan mereka. Kinanti akan jadi bagian keluarga Maldev, tidak sampai di situ nanti Kinanti akan punya beban yang berat, harus melepas masa sendiri, mengurus suami, merawat suami, mengandung selama beberapa bulan belum lagi masalah tidur saat hamil, membesarkan anak, jadi segala hantaran yang keluarga Kenan berikan saat ini belum seberapa dibanding tugas Kinanti ke depannya sebagai ibu rumah tangga juga menjaga nama baik diri sendiri dan suami. Aku bisa melakukannya tante, kalian mau menerima perempuan sepertiku itu sudah suatu kebahagiaan, jelas Kinanti dengan gugup. Sabara dan Karina tidak terima penolakan semua kotak yang telah mereka isi untuk keluarga mempelai wanita. Elsie sampai tidak bisa berkata-kata betapa dermawannya keluarga Maldev sama seperti dulu. Kevin bahkan mulai mengagumi keluarga Maldev. Sebelumnya ia hanya sering mendengar cerita saja mengenai keluarga hebat itu, tentu hanya mendengar saja tidak akan membuat Kevin percaya sepenuhnya, tapi sekarang ia percaya 1000% bahwa keluarga Maldev sangatlah dermawan, tidak kebanyakan keluarga kaya dadakan lainnya.